tasmitul atas, yaitu tasmit itu jawab sebenarnya, arti membalas jawaban daripada orang yang bersin. Atas itu bersin, ada apa namanya, bagian dari fam atau nama keluarga tuh al-atas, ya artinya yang bersin. Nah, Abdullah bin al-Atas itu dulu katanya waktu Abdurrahman al-Atas, waktu beliau lahir itu ya bersin di dalam kandungan, ya, bersin, ibunya dengar, makanya ketika keluar namanya al-Atas, yang bersin, Abdurrahman yang bersin. Wa hukmu tasa'ub, dan hukumnya tentang menguap. Jadi ini pembahasan tentang bersin dan menguap. Riwayat Nabi Sahih Bukhari, yang diriwayatkan daripada sahihnya Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata begitu, Inna Allah Ta'ala yuhibbul utas, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyukai orang yang bersin. Masya Allah, orang bersin disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakrahu tasa'ub, dan tidak menyukai ya orang-orang yang menguap. Fa idza atas ahadukum, maka ketika bersin seorang daripada kalian, wa hamidallahu ta'ala, bertahmidlah, memujilah kepada Allah Ta'ala, karena haqqan ala kulli muslim, maka itu menjadi haknya atas setiap muslim, sami'ahu ayyakula lahu, yang mendengar daripada pujian orang yang bersin itu, untuk mengatakan kepada orang yang bersin itu, yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Jadi kalau kita bersin, kita mengucapkan tahmid. Tahmid itu apa? Alhamdulillah, hasyik, alhamdulillah. Kalau kita mendengar orang yang mengucapkan alhamdulillah ketika habis bersin, maka kita jawab dengan yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Wa amma tasa'ub, dan orang-orang yang menguap, fa innama huwa minas syaiton, sesungguhnya menguap itu asalnya dari setan. Nah, beda kalau bersin, bertahmid kita jawab dengan yarhamukallah, ya. Kalau menguap nggak bilang apa-apa karena itu asalnya dari setan. Fa idza tasa'aba ahadukum, maka ketika seorang dari kalian itu menguap, fal yaruddahu mastata'a, maka balaslah atau hendaklah menyegerakan untuk mengusapnya, menutup gitu ya, menutup daripada mulutnya, artinya menahan daripada uapannya itu, menguapnya itu. Fa in ahadakum idza tasa'ab, maka ketika seorang daripada kalian ketika menguap, dohika minhu syaiton, ketawa itu setan. Nah, siapa yang nguap berarti sedang diketawain sama setan. Apalagi nguapnya nggak ditutup, nggak udah kayak buaya begitu kan. Ini sering juga nih, ada orang lagi sholat, ini kan sampai bunyi loh. Ada. Udah bunyi lagi nih, tulangnya petak aja. Ada tuh, coba aja kali. Ketok abal-abal. Ini lagi sholat, diketawain setan. Nah, udah cocok deh. Makanya hati-hati kalau bisa nahan deh sekuat kita. Ya. Makanya dibilang nih, fayaruddahu mastata'a, tahan sekuat mungkin. Tahan sekuat mungkin nguapnya. Jadi kalau lagi sholatnya begitu aja. Jadi jangan sampai mulutnya kebuka. Kalau di dalam mazhab kita kan begini 3 kali. Kalau nguap 3 kali batal. Runtuh itunya kesahihan daripada sholat. Begitu. Jadi kalau bisa ditahan.
Qala ulama, berkata para ulama, maknanya anil atos, bahwasannya bersin itu sababahu mahmudan, disebabkan daripada pujian, wa huwa khafatul jism, dan dia daripada menguap itu dikarenakan berkurangnya daya tahan tubuh orang masuk menguap. Bersin maksudnya. Bersin itu dikarenakan berkurangnya daya tahan tubuh. Adil atas sababahu mahmudan, bahwa sesungguhnya bersin itu disebabkan daripada pujian, ya, menyebabkan orang itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khafatul jism, dan bersin itu dikarenakan berkurangnya daya tahan tubuh. Allati takunu liqalatal akhlaq, yang menjadikannya berkurangnya daripada cairan-cairan di dalam tubuh, wa takhfifal ghadha, dan berkurangnya asupan makanan kepada tubuh. Wa huwa amara mandub ilai, dan ini, perkara ini, berkurangnya cairan, berkurangnya makanan ke dalam tubuh dikarenakan dia puasa, maksudnya gitu. Li'annahu yudha'ifus syahra, li'annahu yudha'ifus syahawat, dan dikarenakan dia menahan daripada syahwatnya, uyusahilul ta'ah, dan memperbaiki ketaatannya, wa tasa'ub bidadda dzalika wallahu alam. Kalau masalah menguap dikarenakan kebalikannya. Kalau kita bersin, ya, dijelaskan di kitab ini karena kekurangan cairan tubuh. Umumnya terjadi itu pada orang-orang yang berpuasa. Kalau kita bersin, ya, bersin karena kurang cairan tubuh, daya tahan tubuh berkurang. Kebanyakan orang bersin kan sakit, ya, atau alergi. Ada beberapa aspek memang alergi. Ada orang karena sakit, mau awal flu, perubahan musim, ya. Nah itu kan kalau orang sakit aja itu kan rahmat Allah. Kalau orang sakit apa? Diangkat daripada dosanya, ya. Emang diangkat lagi itu selera makannya, ya. Nah tapi kalau ketika ini beliau mereka itu menahan daripada sakitnya itu, berpuasa kepada Allah, maka Allah akan tinggalkan dua perkara, dan Allah akan angkat dua perkara, dan Allah tinggalkan satu perkara, yaitu Allah angkat satu perkara, yaitu dosanya diangkat, ya. Allah tinggalkan dua perkara lagi, yaitu selera makan dikembalikan, dan daya tubuhnya, keriangannya dikembalikan, air mukanya dikembalikan. Tapi kalau masalah ngantuk itu kan karena dari setan, umumnya karena orang kekenyangan makan, ya. Orang kekenyangan makan kan ngantuk, muak. Karena apa? Asam lambungnya naik. Asam lambung naik, otak, kalau dibilang bahasa sekarang, bego. Kosong. Betul. Akhirnya muap aja kerjaannya, ya. Nah, udah gitu kebanyakan orang yang muap itu orang yang lagi taklim. Sering. Iya kan? Betul. Coba orang lagi taklim, wah mulu. Kira udah selesai taklim, seger lagi. Betul. Opok. Betul. Ama oke ya. Kalau lagi taklim nguap. Mancing udah habis taklim ya. Lu gece mana juara? Opok. Masya Allah. Jadi gitu ya. Rawaina fi Sahih Bukhari, diriwayatkan dalam Sahihnya Bukhari, an Abi Hurairah aidan, bahwasanya dari Abi Hurairah yang lainnya radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata beliau, baginda, ida atas ahadukum falyakul, ketika seorang daripada kalian itu bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau kita bersin, setelah bersin itu kita mengucapkan alhamdulillah. Wal yakul lahu ahuhu aw sahabah, dan hendaklah berkata, ya, untuk orang yang mengucapkan alhamdulillah karena bersin itu,
daripada saudaranya ataupun sahabatnya yang mendengarnya, yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Fa idza qala lahu, maka ketika yang bersin itu mendengar daripada doa sahabat atau saudaranya yang mendoakannya, yaitu yarhamukallah, maka yang bersin itu pun mendoakan dari orang yang mendoakan itu dengan yahdikumullah, ya. Maka fal yakul, orang yang bersin itu pun mendoakan orang yang mendoakannya itu dengan doanya yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan petunjuk kepada engkau, wa yuslihu balakum, dan memudahkan keadaanmu, memperbaiki keadaanmu, gitu. Qala ulama balakum ayyi sya'nakum, bahwa yang dimaksud dengan balakum itu adalah urusan, ya. Jadi memudahkan urusan daripada orang yang mendoakan itu. Apa yang doanya? Kalau ada misalnya kita bersin alhamdulillahirabbil alamin, itu saudara kita bilang Allah, terus kita jawab lagi apa lagi? Yahdi wa yuslihu balakum, atau yahdikumullah kalau memang agak susah, yahdikumullah. Kalau tambahin wa yuslihu balakum. Diapalin tuh, ini doa. Ya, doa. Kalau ada orang doain kita doain lagi. Warawi Nabi Sahih Bukhari wa Muslim, dalam sahih, yaitu sahihnya Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah, Anas radhiyallahu anhu, daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu, berkata beliau, atau sarojulan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersin, ada dua orang bersin, ya, di sekitaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia ada di di samping Nabi kah? Ya. Fasyamata haduma walam yasmatal ahar, yang satunya itu mengucapkan tasmid, yang satunya lagi enggak, ada dua orang lagi bersin. Yang satunya mengucapkan tasmid, yang satunya enggak. Artinya yang satu bilang alhamdulillahirabbil alamin, yang satu diam aja, yang satunya lagi diam aja. Bahwa lagi lam yasmata, maka berkata orang yang enggak mengucapkan hamdalah tadi, ya, mengucapkan tasmid itu, berkata kepada baginda Rasulullah SAW, atau safulan, ya, pasyamatah, bersin, ketika si fulan bersin, artinya yang satu nih, temannya bersin, engkau mendoakannya, ya, engkau mendoakannya. Wa atas tu falam tasmatani, dan ketika aku bersin, engkau enggak doakan aku. Nah, kenapa nih begini? Faqal, maka berkata baginda sallallahu alaihi wasallam, hadza hamidallahu ta'ala. Yang tadi, yang satu, yang yang bersin, mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wa innaka, sedangkan engkau lam tahmadillahu ta'ala, engkau tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, engkau diam aja. Maka baginda Rasulullah juga diam aja. Jadi ketika ada yang bersin, dia jawab kepada yang satu, yarhamukallah, yarhamukallah. Yang satu didiamin. Jadi bersinnya nggak barengan, ya, bersinnya satu, sini berganti gitu kan. Kau dia heran, kenapa ketika yang teman saya kok didoakan, karena yang teman kamu mengucapkan alhamdulillah, maka didoakan oleh baginda Rasulullah. Yang satu diam, tapi maka Rasulullah juga diam gitu. Maka disunahkan kepada kita untuk bertahmid, tasmid, ya, tasmid itu mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Warwain Nabi Sahih Muslim, diriwayatkan dalam Sahih Muslim, ala Abi Musa al-Asy'ari, daripada Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sampai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza atasa ahadukum fahamidallahu ta'ala, maka ketika seorang dari kalian itu bersin, memujilah kepada Allah Subhanahu wa taala, fasyammatuhu, dan bagi orang yang mendengarnya pujian itu, fa illam yahmadillahu fala tusyammitu, maka
bagi orang yang enggak mengucapkan tahmid tadi, maka tidak ada tasyamid, artinya doain lagi. Jadi kalau kita ada orang yang bersin mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Rasulullah bilang fatasyamtuhu, maka bertasmidlah untuknya. Yang jawab yarhamukallah. Maka kalau orang yang enggak bersin mengucapkan alhamdulillah, fala tusyamitahu, maka janganlah kita bertasmid kepada orang itu. Diam aja juga, ngapain kita doain? Orang dia juga enggak memuji Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya pujian. Qura'ina fi sahihina, diriwayatkan dalam hadis sahihain ya. Anil Bara radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan kepada kami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabain, dengan 7 perkara. Wa nahana an sab'in, dan beliau juga melarang atas 7 perkara. Amarona bi ibadatil marid, amarona bi iadatil marid. Ya, diperintahkan kepada kami yang pertama yaitu iadatil marid, menjenguk orang yang sakit. Perintahnya baginda Rasulullah pertama menjenguk orang yang sakit. Ya. Wattiba al janazah, dan mengiringi jenazah. Maksudnya mengiringi jenazah ini mulai dari kita bertakziah, mulai dari kita mengurusi daripada pemandiannya sampai pemakamannya. Kalau yang sekarang nih ya, mulai dari kita menyolatkannya sampai kepada penguburannya. Mengiringi ya, mengiringi. Ini ada nih kalau di bahasa Indonesia, mengiringi itu orang mengiringi di belakang atau di depan? Belakang. Mana ada orang di depan ngiringi? Kalau di depan namanya apa ya? Mendahului. Bukan mengantar. Mengantar. Betul. Salah. Kalau di depan mengantar. Kalau di belakang mengiringi. Ngomong. Makanya kalau orang kita ini jenazah, ya harusnya kita di belakang. Yang depan yang buka jalan itu namanya ngantar, namanya foreder. 1, 2 orang, 3 orang cukup. Dan yang foreder itu jangan marah-marah sama orang lain. Salah. Boleh. Ini kebiasaan jelek dari orang Indonesia. Kita, orang bukan ini. Ada juga orang India begitu, orang Brunei juga begitu. Banyak, apalagi orang Afrika. Jolim bang. Afrika bahasa ini. Apalagi nggak tahu. Anggar. Thailand lengkap tuh. Lengkap deh. Salah. Betul. Jadi yang pertama tadi apa ya? Menjenguk orang sakit. Yang kedua mengiringi jenazah. Atas mitil atas, dan mendoakan orang yang bersin. Berdoa ketika bersin, begitulah. Wa ijabatid da'i, dan ijabah itu mengabulkan daripada seruan, artinya memenuhi undangan yang datang kepada kita. Kalau kita diundang kita datang. Ya, nggak diundang kita nggak datang. Ya, kecuali ada makanannya banyak. Jeleknya kita gitu nih. Iya. Udah gitu jeleknya lagi yang sekarang nih. Bukan jelek sih. Mungkin niatnya udah beda gitu ya. Ketika ada orang meninggal nunggu undangan nih malamnya nih. Ya. Punya saya mana? Iya. Tapi bagus karena memang kalau niatnya mau menghibur orang yang sedang berbuka. Ya, bagus. Asal jangan niatnya mau ngasih makan gratis. Jelek. Kita doakan, kita hibur orang yang sedang berdoa. Penuhi undangan. Ya itu ketika berapa tuh? Keempat. Keempat. Ya. Yang kelima sekarang. Warad salam, menjawab salam. Nah, kalau ada orang mengucapkan salam, kita wajib jawabnya. Hukum salam itu sunnah. Nah, jawabnya wajib. Kalau nggak jawab berarti dosa. Ya, yang ke-8. Berapa ya? Ke-6. Wana seril majlum, menolong orang-orang yang terjolimi. Nah, ini penting nih. Kalau ada orang dibully, itu kan terjolimi. Temen tuh kayak ente ngejolimi nih. Itu tolong tuh, serang tuh si jolim aja. Jangan orang yang jolimi diserang lagi.
Sedih mukanya. Maksudnya orang yang menzalimi. Ya. Iya. Oh itu tuh. Seperti ada saudara kita yang di apa namanya Palestina. Ya. Sudah. Jadi kalau kita menolong saudara kita itu lepas dari batas negara, karena ikatan persaudaraan Muslim itu berdasarkan iman kepada Allah SWT, ya, diikat dengan apa namanya tali suci daripada baginda Rasulullah SAW. Itu nggak ada batas negara, nggak ada batas kulit, warna kulitnya, nggak ada batas bahasa, semuanya kita saudara. Kalau ada saudara kita yang terjolimi, kita tolong. Ya, kalau kita dilarang-larang, tetap kita terabas, dia saudara kita. Lawan. Kayak gitu. Saudara. Lawan, kayak ini ente apa namanya, Jolly Roger, perlawanan rakyat. Ada. Yang ketujuh, wa ibraril qasam, dan penuhilah janji. Nah, orang kalau udah berjanji, baik mengucapkan wallahi atau enggak mengucapkan wallahi, penuhi janji. Tapi jangan sembarang mengucapkan wallahi. Ya, bahasa Indonesianya apa? Demi Allah, jangan sembarangan. Udah di ini, udah di reverse. Betul. Udah enggak lagi. Betul. Betul aja. Tapi nggak tahu kalau di belakang saya sih. Betul. Benar. Waraina bi Sahihima, diriwayatkan dalam kedua sahihin, yaitu sahihnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an daripada Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata baginda, haqqul muslim, yaitu haknya seorang muslim alal muslim atas muslim yang lainnya, khamsun, 5 perkara. Ya, hak muslim atas muslim yang lainnya ada 5 perkara. Raddus salam, menjawab salam yang pertama. Wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit yang kedua. Wattibaul janazah, dan yang ketiga itu mengiringi daripada janazah. Wa ijabatud dakwah, dan memenuhi daripada undangan. Wa tasmitul atas, mendoakan orang yang bersih. Wa fi riwayatul muslim, dalam riwayat muslim, hakul muslim alal muslim sitta, haknya orang muslim atas orang muslim itu ada 6, ya, bukan 5 lagi, katanya 6. Idza lakitahu fasalamu alaihi, ketika kalian berjumpa dengan saudara kalian, fasalamu alaihi, maka ucapkan salam kepadanya. Jangan diam aja, ya, ucapkan salam lebih baik. Hey bro, gimana kabar? Ucapkan salam dulu, assalamualaikum. Kalau saudara kita emang orang muslim. Kalau bukan orang muslim gimana? Sabre. Ya. Abang. Yang pertama itu, kalau kita berjumpa sama saudara kita yang orang-orang sama beriman, kita ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, maka ketika kalian diseru, kalian diundang, maka penuhi undangan itu. Wa ijastan sohaka fanusahu lahu, maka kalau kalian itu, kalau teman kalian itu perlu nasihat nih, curhat artinya, ya, banyak kan sekarang orang curhat nih, ya, fansahu laha, maka nasihati dia. Tapi kadang-kadang orang curhat nggak perlu nasihat, ya, sekedar dia ungkapan bagaimana hatinya, bagaimana keadaannya. Tapi sebenarnya secara nggak langsung dia perlu nasihat. Tapi jangan salah tempat curhat, ya, jangan salah tempat curhat. Dia bilang aja kalau masa curhat, makanya sama orang-orang yang udah levelnya udah inilah, Oke. udah bisa dijaga. Jangan yang lemes juga, itu curhat lemes buat Nggak dikunci. semuanya. Kerani kebuka. Udah gitu curhat sama anak paling gede lagi. Genjer. Marobi. Kecuali curhat sama orang, maafnya orang yang bisu deh. Nggak apa-apa, ente terjaga rasanya. Jaga kasih Nasihati gimana? Hah? Udah nasihat. Sama orang bisu. orang yang bisu, ya. Orang bilang. Enggak kan. Udah, Mak, kan. Itu yang keberapa tuh?
9. Yang ke-9 orang ada 6 9. Ada Ini Paji. Paji ini 9 Paji. yang ketiga ini 9 Ini 9. Tambahin lagi. Beda. Apa aja kau? Gimana sih lu? Paji itu yang keempat, yang kelima, wa ida atos, mahamidallahu ta'ala wa syamtuhu. Maka ketika kalian bersin itu bertasmidlah, memujilah Allah Subhanahu wa taala dan jawab daripada tasmidnya itu. Ya, daripada tahmidnya itu. Wa ida marid. Nah, kalau ada yang sakit. Faudah, maka fauduhu, jenguk dia. Wa idza mata, kalau ada orang yang meninggal, fattabi'ahu, maka iringi dia. Gitu. Yang selanjutnya, al-ulama wa ala annahu istahibul atas. Ittifaqul ulama, daripada kesepakatan ulama atas sunnahnya hukum bersin ayyakula iqabu atas, bahwasanya mengatakan alhamdulillah ketika bersin, falau qala, dan walaupun mengatakan alhamdulillahirabbil alamin kana ahsan. Kalau kita bersin mengucapkan alhamdulillah, ada juga yang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka itu hukumnya baik. Ya, lebih baik maksudnya gitu. Walau qol, dan seandainya orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, kana afdal. Itu lebih afdal. Hashim, alhamdulillah ala kulli hal. Apalagi alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal, lebih afdal lagi. Ya udah hasan afdal, udah afdal lah. Syahir gitu kan. Jannatun na'im, masyaallah. Jadi kalau kita bersin itu baiknya kita mengucap apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Rawaina fi sunani Abi Daud wa ghairah. Diriwayatkan daripada Sunan Abi Daud dan yang lainnya bi isnadi sahih. Sanadnya sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, berkata baginda, ida atas ahadukum falyaqul, kalau ada seorang daripada kalian itu bersin, maka ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Oh maaf, alhamdulillah, dia di teks hadis ini alhamdulillah aja, ala kulli hal, alhamdulillahi ala kulli hal. Wal yakul akhuhu aw sahibu, dan katakanlah oleh kalian saudara-saudaranya atau sahabatnya, yarhamukallah, ya, wa yakulu huwa, dan katakanlah oleh orang yang bersin itu kepada saudara-saudaranya itu, yahdikumullahu wa yuslihu balakum, yahdikumullahu wa yuslihu balakum, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Warwaina fi kitabit Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di dalam kitab Imam Tirmidzi rahimahullah, daripada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, an rajulan atas illa janabih, ada dua orang yang bersin ya di sekelilingnya, faqala, maka mengucapkan dua orang itu alhamdulillahi wassalamu ala Rasulullah. Dia orang ini mengucapkan alhamdulillahi wassalamu ala Rasulullah. Faqala Ibnu Umar, maka berkata sahabat Ibnu Umar ini radhiyallahu anhuma, wa ana aku, dan aku berkata, katanya, alhamdulillahi wassalamu ala Rasulullah. Walaysa hakada allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kamu ucapkan tadi alhamdulillahi wassalamu ala Rasulillah, ya, enggak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada kami. Alimana an nakul, yang diajarkan kepada kami bahwa kami disuruh untuk mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal,
bukan alhamdulillah wassalamu ala Rasulullah SAW. Tapi melainkan kata Sayyidina Ibnu Umar, alhamdulillahi ala kulli hal. Begitu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Qultu maka dikatakan yustahabba likulli man sami'ahu ay yaqula lahu, dan disunnahkan untuk tiap-tiap orang yang mendengar daripada perkataan itu, yarhamu Allah, untuk mengucapkan yarhamukallah au yarhamukumullah. Kalau ada orang yang bersinnya banyak, yarhamukumullah, atau orang satu pun kita ucapkan yarhamukumullah boleh. Seperti assalamualaikum, bukan assalamualaikum kan? Assalamualaikum, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, padahal orang satu. Nah, jadi kalau orang satu saudara kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, atau kita jawab yarhamukallah atau yarhamukumullah. Ya. Au, ada lagi, atau kita mengucapkan rahimakumullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada engkau. Rahimakumullah. Wa yustahabbal atas ba'da dzalik, dan disunahkan kepada orang yang bersin setelah itu ayyakul, mengucapkan yahdikumullahu yuslih balakum au, ana tadi seperti yahdikumullah au yuslih balakum, semoga Allah memberikan petunjuk kepada engkau dan memudahkan urusan engkau. Atau ucapkan juga wa yaghfirullahu lana wa lakum, semoga Allah mengampuni kami dan engkau. Semoga Allah mengampuni kami dan engkau. Jadi itu sebenarnya doa. Ya, doa. Seperti tadi ada sahabat yang mengucapkan alhamdulillahi wassalamu ala Rasulullah SAW. Sayyidina Ibnu Umar juga nggak menentang bahwa itu perkataan yang nggak boleh. Ya, Sayyidina Umar cuma mengingetin bahwa kami diajarin seperti ini, alhamdulillahi ala kulli hal. Sayyidina Umar juga nggak ngelarang. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang baik, nggak pantas untuk kita melarang. Ya, karena alhamdulillahi wassalamu ala Rasulullah kan itu baik. Ya, baik, sebenarnya baik, cuman yang diajarkan baginda Rasulullah alhamdulillahi ala kulli hal atau alhamdulillahirabbil alamin. Atau juga kalau ente mau tambahin alhamdulillahilladzi lam yattahid wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min wa kabirun takbira, ya enggak masalah. Ya, atau alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, itu enggak masalah, itu kan pujian sama Allah semua. Tapi nggak diajarin sama Rasulullah SAW gitu kan. Kalau Rasulullah mendengar gitu, belum tentu Rasulullah marah, karena kita beda. Jadi yang penting, tapi kalau paling sedikit aja kita juga kan alhamdulillah. Jadi kalau Islam itu dimudah-mudahkan, jangan dibuat susah. Bukan sukses, dibuat sukses. Pulang kalau ngantuk pulang juga baru Sukses. Ini yang mau. Sukses. Orang Betawi. Tahu ini. Oh, ente. Ya, terusin lagi. Udah, jangan berantem. Iya. Shallu ala Nabi. Oh, Sampai mana ya? Waru'ayna fi Oh iya. Waroina fi Muwatta, diriwayatkan kepada kami dalam kitab Al-Muwatta. Siapa yang ngarang? Al-Imamul Malik. Ya. An-Nafi, daripada sahabat Nafi, ya. An Abi Umar radhiyallahu anhu, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada sahabatnya yang bernama Nafi. Nafi ini berarti tergolong daripada tabi'in, karena beliau pernah ketemu dengan Ibnu Umar daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu qala, bahwasanya beliau sahabat Nafi ini berkata, "Idza atas ahadukum fakila lahu," maka ketika bersin saudara kalian, ucapkanlah baginya yarhamu Allah. Ya, kalau dia mengucapkan tahmid. Yaqul, berkata yarhamunallah wa iyyakum, atau boleh juga dikatakan yarhamunallah wa iyyakum, dijawab lagi yarhamunallah wa iyya, semoga Allah memberikan rahmat kepada kami dan juga engkau. Wa yaghfirullahu lana wa lakum, ya seperti yang tadi. Wa kullu hadza sunnah, dan
tiap-tiap itu yang tadi disebutkan itu hukumnya sunnah. Laisa fihi syai'in wajib, enggak ada daripada yang tadi itu hukumnya wajib, hukumnya sunnah ya. Mengucapkannya kalau kita nggak mengucapkan juga kita nggak dosa. Tapi kalau mengucapkan lebih baik, itulah hukumnya sunnah ya, bukannya wajib mengucapkan itu. Nah, kalau kita ada orang yang ngedenger mengucapkan alhamdulillah, maka sunnah juga kita menjawabnya dengan ya alhamdulillah, bukan suatu wajib juga ya begitu. Tapi lebih baik kita jawab karena nanti saudara kita akan menjawab juga dengan kesunahannya itu. Beda dengan salam. Kalau salam kita mengucapkan salam hukumnya jawabnya wajib. Jawabnya wajib begitu. Satu lagi, kenapa kita ketika bersin itu mengucapkan tahmid, memuji Allah? Tadi pernah perkara sakit, alergi atau apa-apa gitu. Kenapa kita mengucapkan tahmid? Dasarnya kenapa kita mengucapkan tahmid? Dari segi medis. Nah, siapa yang medis nih? Ada perawat. Siapa lagi? Ada gak? Dasarnya kenapa? Karena ketika kita bersin, segala virus, kuman, penyakit keluar. Kerongkongan lega. Ya kan? Kalau kita bersin lega kan? Nah itu makanya kita memuji Allah. Kita memuji Allah karena semua dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala penyakit-penyakit itu. Apalagi dengan memujinya, insya Allah sembuh. Nah ada orang mau bersin lihat matahari ya, lihat matahari, matahari nggak bersih gitu, ngapa aja, menggap aja. Kayak ikan apa ya? Bujair, menggap. Gitu. Nah, kalau ashabina berkata sahabat-sahabat kami, utasmitu wa huwa qaulahu yarhamukallah sunnah, dan jawabnya juga hukumnya sunnah kata sahabat-sahabat kami. Alal kifayah, sunnahnya hukumnya sunnah kifayah. Apa sunnah kifayah? Sunnah kifayah apa? Ada fardu kifayah. Nah, fardu kifayah apa? Fardu ain apa? Fardu ain itu seperti sholat 5 waktu, fardu ain. Tanggung jawabnya pada satu orang. Kalau enggak sholat, yang dosa bukan orang lain, kita sendiri. Kalau fardu kifayah, kalau enggak ada satu orang yang menyolatkan itu seperti jenazah, itu fardu kifayah, maka seluruh kampung berdosa. Nah, begitu pula sunnah. Kalau ada orang bilang alhamdulillahirabbil alamin, kita lagi ngumpul nih, diem aja pada dosanya semua. Bukan dosanya. Fadilah. Sunnah enggak dapat semuanya padilahnya. Pahala. Tapi kalau ada yang mengucapkan satu aja orang cukup. Menjawab satu orang. Semua dapat pahala. Iya. Insya Allah yang paling gede yang mengucapkan. Karena Allah itu cepat timbangannya, cepat hisabnya, dan Allah itu maha adil. Nggak kayak kita, nggak adil. Iya, mau aja istri 4. Iya. Indomie semua. Yang satu soto ayam, yang satu kari sapi, yang Kari sapi. Kalau ngantuk kan adil Indomie semua tapi beda rasanya. Beda rasa. Makannya pakai gelas. Ada. Kebanyakan begitu orang pakai apa namanya, pakai sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah, ya, dengan mengatakan Rasulullah atau Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala nyuruh sampai 4. Kalau sampai 4, kalau belum 4 belum. Oh, gitu. Dia belum atuh. mana? Itu lain bab, ntar kita bahas deh. Ya. Yang mana itu? Anda sering ke ini. Kifayah. Baru kifayah. Ya. Jadi hukumnya kita jawab juga, hukumnya fardu sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Lalu qalahu ba'dul hadirina ajuza anhum, kalau saja dikatakan setelah apa namanya para orang-orang yang ada di situ
hukumnya boleh oleh semua orang yang ada di situ yang hadir. Satu orang bersin, alhamdulillah semuanya jawab ya rahmatullah, boleh, itu lebih baik, lebih bagus ya. Betul. Walakinnil afdal ayyakul lahu kullu wahida minhum. Akan tetapi lebih afdal ya, mengatakan daripada tiap-tiap orang yang hadir di situ, itu lebih afdal. Lizaharu qaullah, sebagaimana keterangan yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW fil hadis sahihil ladzi qadamnahu, dalam hadis yang sahih yang telah kami ungkapkan di depan tadi. Karena haqqan ala kulli muslim, bahwasanya itu hak daripada tiap-tiap muslim, sami'ahu ayyakula lahu yarhamukallah. Ketika mendengar orang yang bertahmid ketika bersin mengucapkan yarhamukallah, itu adalah haknya orang-orang muslim. Adzalladzi dzakarnahu minas tahabbab. Inilah yang menyebabkan kami terangkan daripada kesunahannya bertasmid, huwa mazhabina, bahwa kesunahan untuk bertasmid itu adalah bagian daripada mazhab kami ya, bahwa sunnah hukumnya ketika menjawab tasmid, menjawab orang bersin itu hukumnya sunnah di dalam mazhab kami, yaitu mazhab Imam Syafi'i hukumnya. Wahtilafi ashabul Malik, tetapi ada pertentangan di dalam sahabat-sahabatnya Imam Malik, daripada pengikutnya Imam Malik, fi wajibah, yaitu hukumnya wajib. Faqala al-qadi, maka berkata Imam Qadi Abdul Wahab, yang bernama Imam Qadi Abdul Wahab, daripada pengikut Imam Malik, wa sunnah, yang demikian tadi sunnah hukumnya. Wajzi'u tasmitu wahida minal jama'ati kama zahabina, bahwa bertasmid itu menjawab daripada orang-orang yang bersin itu satu orang aja daripada jamaah yang hadir, itu udah cukup sebagaimana mazhab kami. Jadi kita Imam Syafi'i, kalau ada sekumpulan orang, ada satu orang yang bersin lalu bertahmid, kita jawab ya rahmatullah oleh satu orang aja udah cukup ya, menggugurkan kesunahan kita ya, satu orang udah cukup ya. Lalu kalau nggak jawab makruh semuanya, makruh itu lebih dihindarin, jangan ya. Nah kalau udah jawab satu udah cukup, apalagi semuanya lebih bagus. Nah kalau kata Imam Qadi itu mengatakan sama seperti pendapatnya para pengikut Imam Syafi'i. Tapi yang lainnya, wa qala Ibnu Muzain mengatakan yalzum kulla wahida minhum, wa adaruhu Ibnu Arabil Maliki, daripada tiap-tiap itu orang itu harus menjawab daripada tahmidnya orang. Jadi semuanya harus jawab begitu. Jadi ada pertentangan di Imam Malik. Ada yang bilang satu orang cukup, ini ada yang bilang semuanya harus jawab gitu. Wa idza lam yahmadal atas, dan ketika tidak mengucapkan pujian ketika orang bersin, la yusammit, jangan juga kita berdoakannya. Hadisil mutaqaddim, daripada hadis yang telah kami ungkapkan di depan. Wa aqulul hamdu, dan orang yang mengucapkan hamdu wa tasmid, maka jawablah daripada tahmidnya itu. Wa jawabi ay yarfa'a sawtih bihaitsu yusmi'u sahabah, dan menjawabnya itu ayarfa'a sautah, dengan meninggikan daripada suara, bihaitsu yusmi'u sahabah, yang terdengar oleh pendengarannya sahabatnya itu. Jadi nggak mesti tinggi-tinggi juga. Ada yang bilang alhamdulillah asik, alhamdulillahirobbilalamin, nggak begitu. Alhamdulillahirobbilalamin, yang penting kita dengar dan jawabnya
jawabnya yarhamukallah itu jangan gimana. Yang itu orang yang bersin itu juga harus dengar. Yarhamukallah. Yarhamukallah. Ngantuk prego ya. Bener mata lu. Oke. Oh, bersibuk. Tidak kalau atas. Ketiga, yang bersin mengatakan lafazul ahar, lafaz yang lainnya ghairil hamdulillahirabbil alamin, ghairil hamdulillah, selain daripada alhamdulillah, lam yastahaqqul tasnif, enggak berhak mendapatkan tasmid. Nah, tadi kayak yang tadi orang bilang alhamdulillah, tapi cuma ditambahin wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahnya harus jawab. Tetap kita jawab yarhamukallah. Kalau wassalamu ala rasulillah tambahin lagi yarhamukallah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tetap boleh tadi, boleh aja. Cuman dikatakan oleh Ibnu Umar, Rasulullah ngajarin gitu, yang diajarin Rasulullah alhamdulillah ala kulli hal. Begitu saudara. Jadi kalau ada yang aneh-aneh jangan dibilang sesat dulu. Ya, pelajari yang baik. Dan pertimbangkan dengan baik karena di atas ilmu ada adab. Di atas ilmu ada adab lebih tinggi daripada ilmu. Karena orang beradab nggak mungkin dia nggak punya ilmu. Tapi kalau orang berilmu belum tentu dia punya adab. Gitu saudara. Lembar lagi lah. Terwayna fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi, diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Salam bin Abdul Asja'i as-sahabi, daripada sahabat ya. Radhiyallahu an qol, berkata beliau, baina nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di antara kami ya di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ida atas rajul, ketika bersin seseorang, minal qaum ya, daripada satu kaum. Nah, jadi lagi pada ngumpul sahabat, ada orang bersin satu orang, bakal assalamualaikum. Jadi orang bersin ini bilang assalamualaikum. Nah kalau orang kita kan begitu, asinan bangkuang mungkin begitu, zaman dulu begitu kan. Ada lagi tuh yang kata-kata jorok ya. Atau lagi yang baru lagi, apaan? Assalamualaikum dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka Rasulullah SAW, maka berkata baginda Rasulullah SAW, wa'alaika wa'ala umnik. Ya. Baginda terjawab, maka dijawab oleh baginda, wa'alaika wa'ala umnik, dan atas engkau dan atas ibu engkau. Cuman begini, ini jawaban Rasulullah ini bukan jawaban, tapi sindiran. Bukan begitu, maksudnya begitu. Tapi Rasulullah terjawab, wa'alaika wa'ala ummik, atas engkau dan atas ibumu. Ya, sumakal, lalu baginda Rasulullah berkata, ija atas ahadukum, kalau ada orang yang bersin satu orang di antara kalian, falyahmadillah, maka pujilah Allah. Pada karoba'adul mahamid, maka Rasulullah mengajarkan beberapa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqul lahu man indah, dan katakanlah baginya orang-orang yang di sekelilingnya itu ketika mendengar orang bersin mengucapkan tahmid, yarhamukallah. Wala yaraddu, yakni alaihim, ya, dan jawablah, yaitu orang-orang yang telah mendoakan tadi, mereka yang telah mendoakan tadi dengan yaghfirullahu lana walakum, yaghfirullahu lana walakum, atau yahdikumullah wa yaghfir lana walahu. Masya Allah, indahnya Islam. Ida atas fi sholati, kalau bersin di dalam sholat, yustahabbu ayyakul, disunahkan juga kita mengucapkan alhamdulillah ya.
kita lagi nih bersin orang sholat kalau sakit kita nggak bisa tahan tuh, bahkan ada yang nahan nih sampai keluar ingus, akhirnya jadi jorok. Nah makanya tetap, nah itulah pentingnya apa namanya nih, selendang ya, bahasa kita selendang. Kalau bersin jatuh tuh gitu. Jadi kalau keluar daripada cairan nggak ke lantai atau ke samping, mau lebih ke samping lagi bersih, akhirnya dikelopak yang samping gitu kan, jadi batal dua-dua, rusak semuanya. Imam denger lagi kan, lepas sih ya batal lah. Jadi aja. Nggak jadi. Selendang. Tanya akhir lagi. Pakai selendang lah gitu, jangan selendang bukan nari ente. Mayang. Selendang enak dong. Ntar dari sini lagi. Atau ini dipelitiin ini. Jahe. Dipelitiin ini. Kalau bersih kan ini. Baru diomong. Setan. Yang mana tuh ya? Kami bilang Lidah aja, lidah aja. Bersih. Waliyakul lahu man indahu. Sholat aja. sholat ya? Sholat, bilang sholat. Ya atas aja tapi. Paragraf 2. Maka ucapkan tetap alhamdulillah ya. Nah ini. Alhamdulillah. Jadi kalau udah sholat, kalau tadi kita nggak sholat, kita bersin, ucapin alhamdulillah sampai sahabat-sahabat kita pada dengar. Tapi kalau sholat, Oh. juga asin, alhamdulillah, gitu aja. Alhamdulillah. Yang kedengaran suara sendiri. Isma'u nafsah, ya. Yang kedengaran oleh oleh diri kamu sendiri. Asin, alhamdulillah. Jadi imam lagi. Jadi imam baca jahat lagi. Nah, repotnya kalau Lagi baca ya Rabu Pas lagi amin nggak nyebut amin. ada mazhabina, itulah mazhab kami ya. Jadi kalau bersih dalam sholat, ucapinnya pelan-pelan aja yang kedengaran oleh diri sendiri. Iya. Oleh ashab Malik, ya. Dan untuk sahabat-sahabat pengikut para Imam Malik, ya. Salasa ada tiga bagian ya, 3 golongan daripada orang pengikut Malik menanggapi tentang bagaimana ketika bersin di dalam sholat. Ahaduha yang pertama, haza seperti pendapat kami, maksudnya begitu. Haza inilah yang mesti pendapat kami, yaitu ucapin tapi yang kedengaran oleh diri sendiri. Wa hitarahu Ibnul Arabi, dan ini yang diikhtiarkan oleh Imam Ibnul Arabi. Wasani yang kedua, yahmada fi nafsi, ucapin tahmid dalam hati. Asin dalam hati, alhamdulillah. Kita bertahmid tapi dalam hati. Wasalis yang ketiga, qalahu sahlun, enggak kedua-duanya katanya. La yahmada, enggak boleh memuji jahar au la fi nafsi, baik itu secara jahar, secara ucapan maupun secara batin. Yang ketiga, jadi ada 3 pendapat. Ya, kalau kita mengikuti daripada pendapat Imam Syafi'i, ucapin tapi pelan aja. Pelan. Jawab enggak? Di dalam sholat belum tentu juga kita dengar. Gitu juga dengar. Gitu. As-sunnatu idza ja'ahul atos ayu doa. Iya dah. Nah, sunnahnya ketika datang bersin itu, ayu doa ya dah, tutup dengan tangan, dengan kedua tangan. Au sawabah, atau ketika kita menguap, au nahwa zalik, atau yang seperti itu. Ada yang seperti itu, sendawa, tahak. Nah, tahak hukumnya apa? Gak ada. Kalau di Islam memang sepertinya, kalau saya belum dapat ke saya
hukum tahap itu. Kalau tadi bersin ada memang ya. Bertahap. Terus nguap. Tahakan. Iya. Angin. Nah itu. Itu juga ada dalam sholat tuh. Wah, Angin berarti. Gitu maksudnya gitu sih. itu. Nah, Nah itu tuh ngobrol itu. Jangan diikutin PA. Takut ya Pak. nah itu juga Dalam sholat, tutup, takut ya, dalam sholat. tutup oleh kedua tangan. Apanya itu Marah-marah yang ditutup? Famihi, Kemudian. yaitu mulutnya. Mulutnya tutup. Dengan apa ya? Wasawabah, dengan yadahu au sawabah, dengan kedua tangan atau kain. Makanya perlunya kita pakai atau nih, seperti ini bawa ya. Atau tangan. Nggak dijelasin mungkin di sini, tapi lebih baik kalau bersin tutup pakai tangan kiri. Nguap juga tutup pakai tangan kiri. Kenapa? Kalau nguap pakai tangan kanan begini, dijelasin emang. Dibalik. Kenapa begini? Tangan kanan buat salaman, tangan kanan buat megang makanan, ya, supaya penyakit enggak nempel ke saudara kita, Keluar. supaya penyakit enggak ditaruh makanan yang saudara kita juga nanti ngambil makanan itu. Ya makanya itu pakai tangan, kalau pakai begini bebas, mau begini, mau begini, mau begini, bebas. TBC takutnya Pak Haji. Bebas, ya kan? TBC Tangan takutnya. tangan orang lagi. Jam tangan gitu. Kalau dari suaranya beda, Sini. TBC gitu. itu kambing. Ya. Awal. Awal itu. Iya, kenapa begitu ya? Kenapa begitu? Ya fado sauta, merendahkan suaranya. Bersih juga jangan dibuat-buat nih. Asing. Wah. Atau apa? Nguap tuh. Terus dari pas ketika sholat apa gimana Pak Haji? Buat-buat ya? Ya sholat yang dulu gua sopan lah. Iya, takutnya. Masuk Pak. Canda, takut canda. Ada juga orang yang bersendawa bertahap tuh. Aduh tuh gila tuh. Tengok orang. Nah itu jangan. Itu kenapa? Nah dijelaskan di sini ya. Ruwaina fi sunani Abi Daud wa Tirmidzi an Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah karena Rasulullah SAW Allah. idza atas wada'a yada, kalau kalian bersin ya tutuplah dengan kedua tangan au sawabah atau dengan kain ala fi ke atas tempat keluarnya itu yaitu mulutnya. Wa habadu au goda biha sauta, dan tekanlah atau rendahkanlah suaranya, jangan gede-gede suaranya, jangan dibuat-buat. Ya, syakar ya ada apa namanya syak atau apa namanya perbunyian daripada riwayat ini ayil lafazin tentang lafadznya. Gol ada yang berkatakan kalau Tirmidzi berkata Imam Tirmidzi hadis sahih ya, hadis ini sahih. Warwaina fi kitab Ibnu Sini diwakilkan an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla, bahwa sungguhnya Allah azza wa jalla yaqrahu rafa as-saut, Allah memakruhkan, Allah enggak suka sama orang-orang yang meninggikan suara bitasa'ub ketika dia nguap, wal muktas, dan ketika dia bersin. Jadi kalau nguap tuh jangan dibuat-buat tuh, wah, atau bersin digede-gedein suaranya. Warana fihi, dan diriwayatkan di dalamnya juga an Ummu Salamah radhiyallahu anhuma qala, berkata beliau, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul berkata, at-tasa'ub, nguap itu ar-rafi'u wala atau satu syadidatu minasyaiton. Nguap itu ya meninggikan daripada bersinnya
Oh gini Mas. Orang yang menguap itu ditinggikan suaranya, bersinnya juga ditinggikan suaranya, ya. Itu orang yang syadidah, itu artinya kelakuannya kejam gitu, bener-bener ajabun syadid itu siksa yang sangat pedih. Jadi benar-benar itu benar-benar kelakuan setan yang udah kelakuannya kayak setan deh. Jadi mendekati kelakuan setan, jangan begitu ya. Jadi jangan. Idza takrar atas min insan mutatabi'an, ketika mentakrir daripada orang-orang yang mengikutinya, fal sunnatu ayusmatahu likulli marah ila ayyabluga salasa marrat. Kalau orang itu ada lebih daripada satu orang yang bersin bareng-bareng, terus bagaimana? Yang bersin bareng-bareng, ngucapin juga bareng-bareng. Alhamdulillah. Cuma satu enggak lah. Jawabnya cuma satu kali. Cukup. Ya seperti ada ngucapin salam nih. Ada satu rombongan datang, assalamualaikum. Jawabnya apa kita lagi sendirian lagi. Ya, umumnya saya nih. Ya, berantem nih. Assalamualaikum Pak Haji, assalamualaikum Pak Haji. Wah, udah tuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Lock. Puter palanya. Pulang. Ya Allah. Ada pertanyaan kan nih? Sepertinya udah hampir senja ya. Senja. Saya nggak punya sesuatu maghrib. Ya. Jadi close dulu, di closing.